Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Sekarang balik lagi kita ke cerita horor tetangga. Nah, sekarang kita langsung aja panggilin bintang tamunya. Let's go. Halo. Hai Kak. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Margareta. Ya, enaknya panggil Eta ya? Iya boleh. Apa pengalaman Eta yang Eta alamin? Ya, waktu itu saya di Kalimantan 3 tahun. Saya ngikutin pelayanan pemuda. Saat itu tuh lagi mau Natal nih. Kan kayak seksi pelayanan pemuda gitu. Lagi gladi bersih. Malam-malam kebetulan gereja saya itu tuh bersampingan dengan kuburan pahlawan. Saya di Kalimantan Tengah. Nah, habis itu nggak sengaja nih lagi sama sahabat saya lah, saya bilang namanya Diva kan. Kita lagi nggak sengaja kayak bikin vlog kecil-kecilan gitu. Kok tiba-tiba ada bapak-bapak nongol kayak gini. Kalau kami bilang pakai bahasa Banjar tuh kayak how, apa tuh katanya gitu. Kertahu ku pa, apa ku gituin kan. Terus katanya dia, kepala kata gitu. Apa yang kepalanya? Aku gituin kan. Pokoknya aku pakai bahasa Kalimantan aja. Karena aku tahu pang, katanya gitu loh. Apa aku gituin. Pas kayak gini, how pa. Dia mendekat, aku gituin loh. Katanya Dipa, ayo lari. Pas lari tuh aku sama Dipa tuh udah kayak ngerasa lari. Tapi kayak masih di tempat. Kami lari sampai keringatan lari. Kok masih di tempat? Pas aku ngeliat ke bawah, loh kok kita nggak lari pa? Aku gituin kan. Ayo lari. Iya ayo lari. Gue gituin, kita pegangan di samping. Terus pas aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, langsung kita lari, langsung bisa lepas. Pas kita mau nunjukin videonya, HP-nya udah langsung rusak, kresek gitu. Terus itu HP-nya pakai HP yang ini sekarang? Iya, pakai HP yang sekarang ini. Rusaknya itu gimana? Rusak itu langsung layar itu langsung biru semua. Kalau HP kan jarang layar biru. Paling kalau nggak mati total putih. Kok jadi biru? Aku sempat panik nih. Lah, ini HP kenapa? Aku gituin kan. Pas aku gini nggak bisa. Terus pas kami selesai latihan untuk Natal, kami pulang nih. Kayak pulang pas di rumah aku nyala normal aja gitu kembali. Videonya hilang. Itu yang hantunya emang berdiri di mana? Jadi itu kayak langsung nongol gini. Kayak gitu. Kayak pengen ikut join video gitu loh. Oke, pas aku bilang, pengen ngasih tau ke yang lain, takutnya hoax, paling kayak cuma iseng-iseng doang gitu. Emang salahnya aku sama teman aku ini pas banget lagi di samping kuburan. Jadi ini gereja, agak turun ke bawah, sampingnya langsung makam pahlawan, kayak sih gitu. Terus ada salah satu, bukan penghuni sih, kayak pengurus gereja bilang, emang kalau misalnya udah jam-jam segini, maksudnya kan kita kan latihan kan agak malam, dari jam 9 sampai jam 12, itu juga untungnya lagi hari libur. Katanya mbak-mbak yang di pengurus gereja itu emang di sini emang rawan kayak gitu. Jadi kita nggak nyalain kalian, apalagi kan kamu pendatang, nunjuk ke aku kan. Oh iya benar juga ya, kayaknya aku sih itu yang salah. Mungkin mereka ngerasa terganggu gitu. Kan beda, kayak bisa dibilang kayak masih kabupaten gitulah, sama Jakarta kan jauh drastis gitu. Jadi kayak oh yaudahlah, kayaknya aku deh yang salah gitu. Mungkin mereka terganggu atau karena mungkin mereka pengen kenal kali gitu sama aku kan. Aku juga nggak tahu gitu. Terus bentukannya itu kalau masih ingat tuh gimana? Kalau aku inget-inget tuh dia tuh pakai jas, pakai dasi panjang, dalaman kemeja putih, tapi pakai kacamata, tapi mukanya pucat banget, nongol tiba-tiba kayak gini. Itu aku sama dia tuh kayak bingung. Pertama yang ngeh itu tuh Dipa, Tata itu siapa katanya gitu. Mana aku gituin lo, itu samping kam katanya gitu, samping aku gitu. Pas aku lihat di kamera kan, loh, aku langsung kayak kaget. Pak, ayo lari pak, gituin lo, pegangan, kami berdua pegangan. Pas lari kayak udah ngerasa lari beneran lari. Kok tapi kayak masih di tempat gitu. Terus aku lihat ke bawah, masih di tempat nih. Aku sebutlah nama Tuhan aku kan, dalam nama Tuhan Yesus. Langsung kita lari, langsung masuk ke dalam gereja. Kata anak-anak, kenapa? Aku sama dia kayak, aduh gimana ya. Langsung kayak bener-bener parno gitu loh. Besok karena pengen latihan kayak, aduh udah deh rame-rame aja gitu, jangan misah-misah aku gituin. Tapi emang di situ tempatnya terkenal. Kalau untuk di daerah situ adatnya sih yang masih kuat. Datuk adat. Adatnya itu kayak gimana? Adat Kalimantan kan kalau yang bisa kenal kan kayak ya masih itulah. Soalnya kan kita nggak tahu, kalau kayak aku pribadi aku nggak tahu tuh gimana kalau adat di luar, selain aku dari Medan gitu. Emang adatnya tuh kayak gimana yang masih kuat banget? Kalau untuk pengalaman aku pribadi selama 3 tahun di sana tuh adat mereka tuh kayak untuk kekebalan tubuh masih ada. Kakak kenal kuyang nggak sih? Tahu. Iya, di sana tuh masih sering banget. Kamu pernah lihat? Jujur pernah, di atas atap kamarku. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan pas pertama kali aku pindah di situ kan emang masih mungkin aromanya kayak masih kuat gitu kan. Terus pas udah hampir 1,5 tahun, aku ikut pramuka gitu. Waktu itu juga jurit malam. Aku ngeliat nih,
kok kayak bintang jatuh, aku gituin kan. Terus katanya dia jangan ditunjuk, katanya gitu. Emang kenapa, ntar dia jatuh, katanya gitu. Loh, aku tuh bodohnya aku sempat bikin permohonan, terus diginiin sama temen aku, heh, katanya gitu, kamu ngapain, katanya gitu. Lah itu kan bintang jatuh kan buat permohonan gitu kan, ya mungkin aja gitu terkabul. Bukan, katanya gitu, itu kuyang, katanya. Hah? Kuyang, gue gituin karena iya, katanya nggak usah buat permohonan, katanya dia gitu kan. Aku langsung shock dong, kuyang itu apa? Akhirnya dijelasin, gue bilang, wah udah nggak beres nih, gue gituin kan. Udah pas gue besok harinya pulang, kok kayaknya di atas kamar aku ini kayak apa sih, kayak ada suara pasir, terus kayak ada apa, tetesan air gitu kan. Aku orang kan penasaran kan, aku ngeliat kan, ih bisa kayak ngeliat langsung gitu, kayak apa sih, tahu usus kan, usus tuh kayak apa sih, kayak ngegelantung gitu loh. Kepalanya kelihatan? Kepalanya enggak, dia kayak cuma kayak sih dia lagi nyari mangsa, lagi kayak ngelilingin gitu. Entah dia lagi keliling, entah dia lagi mungkin ketemu sama aku pas aku buat permohonan tadi, aku juga nggak tahu. Terus akhirnya tante aku nanam pohon nanas. Jadi dia itu takut sama pohon nanas, lidi, gunting, sama kitab kami gitu. Jadi di halaman rumah tuh banyak banget pohon nanas. Tapi kalau bentuk bintang jatuhnya kayak bintang jatuh biasa. Iya biasa, kayak apa sih, kayak api tinggi langsung hilang gitu. Oh, jauh tapi. Tapi kalau misalnya kita tunjuk dia bakal jatuh. Dekat kita gitu. Bisa dibilang dekat kita, bisa juga misalnya kayak dia di sini ya kan, kita di sini. Terus kita tunjuk dia mau ke sini, dia langsung jatuh di sini. Pas kita tunjuk, pokoknya dimanapun kita tunjuk dia langsung jatuh di situ. Kayak gitu. Karena kan kalau kuyang liatnya di TV doang ya. Berarti di sana masih banyak. Bisa dibilang mistisnya masih kuat. Terus ada apa lagi tuh selama 3 tahun di sana? Kalau untuk selama 3 tahun di sana tuh kayak bener-bener diuji banget mental tuh. Jujur aku pernah mau disantet sama orang di sana. Hah? Gimana tuh ceritanya? Gimana ceritanya? Jadi bisa dibilang kan aku punya opung nih, opung aku di kampung. Pas pertama-tama hampir 1 bulan aku di sana, setiap jam 12 sama jam 3 pagi badan aku panas banget, kayak bener-bener kebakar. Akhirnya aku nanya kan, tadinya aku nggak mau cerita sama mama, tapi kayaknya aduh kalau dimakin dibiarin takutnya aku yang kenapa-napa kan. Aku cerita sama mama nyampein lah ke opung aku, ke nenek aku. Aduh udah nggak beres nih, kayak gitu. Nggak beres kenapa? Kayaknya aku dipanggil Purnama. Kayaknya si Purnama ini lagi kayak pengen ditargetin Sama orang. Pokoknya itu umur berapa kamu? waktu itu aku kelas 1 SMA, umur 18-19an. Terus pas banget aku lagi mau kencing jam 3, aku dengar ada suara seruling sama burung gagak. Jadi kan rumah tantaku itu kan ada pintu belakang. Aku kayak ditarik gitu, bener-bener kayak ngerasa ada yang megang, 2. Ada yang bilang, ayo ikut aku, katanya gitu kan. Terus ada yang bilang, gak usah, masuk aja istirahat, besok sekolah. Kayak saling tarik-tarikan, tapi aku kayak setengah sadar gitu, kayak hah, aku gituin kan. Tapi akhirnya yang ini lebih kuat, akhirnya aku masuk ke kamar, aku ngeliat jam kan, oh masih jam 3, maksudnya belum subuh kan. Udah aku lanjut tidur, kok badan aku panas, aku gituin kan. Padahal kipas AC nyala, kok kayak panas banget. Aku buka selimut, kok panas kan. Padahal aku kipas sendiri gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat dari jam 3.01 aja, udah tenang. Pokoknya setiap jam 03.00, jam 00.00, itu tuh auranya tuh langsung kayak, kayak langsung meluap gitu. Terus kamu nanya kalau, oh ini di ternyata ada kakak kelas, dia katanya suka sama aku. Kan aku kan nggak tahu kalau misalnya suka sama aku kayak gimana. Cuma dia orangnya katanya terlalu tertutup, dia kayak bener-bener kayak kalem pendiam banget gitu. Terus katanya waktu itu dia sempat minta foto bareng aku waktu technical meeting. Aku kan penitia, dulu aku juga ikut OSIS, kan nggak mungkin dong aku kayak ngeladenin mereka semua gituin. Terus katanya waktu itu dia pengen minta foto, tapi aku lagi sibuk. Terus ada yang bilang katanya aku bilangnya nggak mau, mungkin dia sakit hati atau apa gitu. Aku nggak ngomong kalau aku nggak mau. Mungkin ada temennya dia bilang kayak bisa dibilang kayak ngadu domba lah kayak gitu. Terus tuh dihilanginnya gimana? Ngilanginnya itu pas aku pulang ke Jakarta. Oh langsung udah? Enggak, pas aku lagi liburan semester, aku pulang ke Jakarta, langsung di sini diobatin, kayak dikasih ya doa sama kayak disuruh minum air putih doang, tapi udah dikasih doa juga sama upung. Udah, itu doang pegangannya. Jadi tapi sekarang udah nggak pernah? Sekarang udah, enggak, puji Tuhan sekarang udah lepas. Terakhir itu bisa dibilang badan aku itu tuh, ini maaf kalau agak jijik, korengan yang basah tau gak sih? Iya, di situ tuh hampir 1 tahun terakhir aku kelas 3, korengan sembuhan aku kayak lumpuh. Ibu-ibu ada yang bilang, aku lagi pergi ke pasar sama mama kalau nggak salah. Ibu-ibu bilang, ngeliat tangan aku, ih kenapa dek, katanya gitu kan. Iya ini, aku kan nggak mungkin terus terang dong sama orang baru. Kalau aku bilang, oh ini sakit bu, nggak usah bohong, katanya gitu. Aku kaget dong spontan sama mama. Hah? Aku
Aku senggol mama kan, mama cuma nggak apa-apa, jujur aja. Cerita nih, kami di pasar, lagi di pasar. Ini obatnya cuma 1, jangan balik lagi ke sana, katanya gitu. Takutnya kamu nggak bakal bisa pulang lagi, katanya gitu. Ke sana tuh Ke Kalimantan. itu berarti di Jakarta posisinya. Tapi pas udah aku menutup di sini hilang semua, hilang total, nggak ada bekas sama sekali. Itu Pas di sana, satu badan gitu. iya, maaf ya, sampai kesengangan, ke paha semua kayak bener orang lumpuh, panas banget. Tapi setelah kejadian itu masih pernah ketemu sama si cowok itu nggak? Aku nggak tahu orangnya siapa, nggak mau dikasih tahu. Dia cuma ngasih tahu ciri-ciri, tapi aku kayaknya nggak kenal deh sama dia. Gitu, dia cuma kayak orang kayak gini-gini, katanya gitu. Oh, siapa ya, aku bilang. Kayaknya selama aku sekolah sama aku ikut pelayanan nggak ada yang sesuai dengan ciri-ciri yang aku kenal, aku gituin kan. Udahlah biar aja, penting kamu udah sembuh. Kayak udahlah, yang penting aku nggak pernah ngeganggu, aku juga nggak pernah ngelakuin apa-apa, aku gituin kan. Udah akhirnya ya udah sampai sekarang sembuh udah. Jadi udah belum pernah balik ke Kalimantan lagi? Belum. Selama terakhir itu 2020 awal. Pas lulusan. Lalu dari situ sampai sekarang udah nggak pernah lagi. Tapi keluarga masih di sana tinggal. Keluarga enggak. Udah. Tante aku yang udah meninggal. Soalnya kan kalau kayak gitu-gitu rata-rata sakit hati gitu kan. Kayaknya aku sempat bingung kan. Kok aku kayak nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu. Berarti itu sembuhnya pelan-pelan di Jakarta. Selama di sini. Terus ada lagi nggak yang menurut kamu epic banget? Di sini, di rumah aku. Ah, di sini bukan di sini. Di sini Enggak, sumpah di sini. Rumah maksud rumahku di sini. Iya, bukan. Rumahku. Jam 3. Itu tuh sekitar setiap jam 3 kan aku tidur di ruang tengah. Aku kayak ngerasa kan aku waktu itu ya lagi ada problem lah. Aku berdoa, ada yang lewat nih. Lewat mondar-mandir. Aku ngintip dong. Ih. Gila, itu tuh tau gak sih? Nggak napak. Cewek nggak napak, megang kepala. Dianya punya kepala? Apa kepalanya diteng-teng. Aku lagi berdoa. Di situ aku kayak ngerasa terganggu, kayak mau langsung tidur tutupin, tapi takut ntar dia sadar nanti sangkanya aku bisa ngeliat kan. Aku ya udah langsung cuekin aja, tapi aduh panik pas aku ngintip gini. Aduh, teng-teng kepala. Dia lagi kayak entah dia kayaknya lagi ngeliat, entah apa lagi jalan-jalan, aku juga nggak tahu. Dia nenteng kepalanya. Aku ngeliat, ya ampun, itu tuh bener-bener bau amis, bau bangke banget, bener-bener. Tapi aku nggak pernah cerita sama mama sama adek karena aku takutnya nanti kayak halusinasi kamu aja kali, mungkin lagi karena ini. Jadi aku udahlah cerita sama yang lain aja kan, cerita sama teman aku. Ya teman aku puji Tuhannya nerima gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa, sabar aja gitu. Rumahnya masih ditempatin sekarang? Masih ditempatin. Tapi cuma 1 kali itu aja dia nggak keluar lagi? Anak kecil juga pernah. Gimana tuh? Kalau anak kecil itu tuh waktu itu lagi siang-siang, aku lagi ngepel, aku kira adekku nangis kan. Pas aku ngeliat, enggak, kok dia tidur. Yaudahlah, itu tuh sekitar jam 4-an. Kan itu masih terang. Jadi aku kayak ngerasa, kok pas aku ngepel nih kayak apa ya? Ada dibilang kayak bekas jejak kaki juga bukan. Bisa dibilang kayak bekas entah itu kucing juga, aneh gitu kan. Kayak apa ya? Kayak yang ngerangkak sama nangis-nangis. Padahal itu sore loh. Aku kayak aduh gimana ya mau masuk ke rumah sendiri tuh kayak ragu, takut. Tapi bentuknya aku kayak nggak ngeliat, cuma kayak bukan jejak kaki, tapi kakinya tuh kayak apa ya, kayak kaki bayi kecil gitu, tapi cuma satu gitu. Kalau 2 kan kayak kita jalan gitu biasa. Ini cuma satu, entah dia pincang atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi aku paling takut emang kalau disantet sih. Jujur kalau itu ya. Itu perasaannya pasti kayak ya badan nggak enak. Panas banget kak, serius. Kayak bener-bener, aduh gimana ya, kayak ruang pengap gitu, tapi AC nyala, kipas nyala, kayak kitanya doang kayak, bener-bener kayak kebakar gitu. Itu kayak gerah apa kayak kebakar? Gimana ya, gerah kebakar gimana sih rasanya gitu, nggak kayak pernah kebakar. bener-bener kayak panas banget. Tapi ada pelajaran juga, berarti kita harus ya hati-hatilah kalau bersikap ini. Tapi Kadang kayak mau hati-hati susah. iya enggak, makanya kadang kalau kita udah hati-hati pun orang ada aja yang nggak suka kan. Malah kita juga nggak tahu penyebabnya apa. Iya, penyebabnya apa gitu. Wah, banyak banget cerita horornya. Tapi menurut kamu bisa ngelihat atau merasakan atau gimana? Ini poin yang mungkin keluarga aku nggak terlalu tahu. Sebenarnya kalau misalnya bisa dilihat atau enggak, itu tuh kadang-kadang doang kak. Cuma aku bisa ngerasain.
entah misalnya dia lagi entah dia lagi di sampingku kayaknya ada orang nih aku gituin kan, walaupun pandangan aku ke depan kayaknya ada orang nih aku gituin kan, tapi aku nggak berani ngomong ke orang sekitar gitu. Soalnya aku pernah mimpiin temen sahabat aku, pas aku ceritain dia kayak nggak percaya gitu, tapi kayak suka dia langsung kejadian. Pas aku mau bilang tuh kan bener apa yang gue bilang, takut kayak ya udahlah biar dia sadar sendiri gitu. Terus contohnya apa yang pas kamu waktu itu kan aku sama sahabat aku ini lagi deket sama cowok, cuma cowoknya ini bisa dibilang kayak cerai lah. Si teman aku ini belum pernah ketemu sama mantan istri si cowok ini, cuma si mantan istri ini muncul tiba-tiba di mimpi aku. Aku ceritain kan, aku bilang ini inisial aja ya, aku bilang Z, aku gituin kan, kenapa katanya gitu kan, gue mau cerita deh, cerita apaan tak katanya gitu kan, kayaknya lu boleh nanya nggak sih, nanya apa, sempet bingung juga dia, coba lu tanya deh ke dia gitu. Kenapa? Mantan istrinya itu ciri-cirinya tuh tinggi, putih, rambut agak panjang, mungkin sebahu gitu, terus badannya tuh ya agak berisi. Emang kenapa? Iya gue mimpin gimana? Lu dijambak, gue gituin kan. Iya, lu dijambak katanya gitu. Nah terus iya, lu minta tolong ke gue, lu narik tangan gue. Akhirnya tuh cewek kayak langsung aku tebas gitu kan. Dia langsung bilang, jangan menghalangi urusan kami, katanya gitu. Aku ceritain semua ke teman aku, dia nggak percaya kan. Pas dia nanya ke pacar itu, iya bener kok, ciri-cirinya sama gitu persis. Aku langsung kayak, aduh, dia langsung kayak, tak, kata dia bener. Padahal lu bukan siapa-siapanya loh, lu kayak maksudnya lu cuma kayak orang kenal doang. Gue yang pacarnya aja nggak pernah tahu, kayak gitu. Sempat debat kan, sempat kayak, lu suka ya sama dia, kayak ada perdebatan, kayak ya ada omongan lah. Enggak, lu mimpi apa nyari tahu, lu ngepoin gue sama dia, kalau mau ya udah ambil, gue ngalah, kata dia gitu kan. Sempet kayak berantem. Enggak, serius, itu yang gue mimpiin, terserah lu mau nerima apa enggak. Sedih gue udah ngasih tahu, lu harus jaga-jaga, hati-hati. Kalau misalnya suatu hari nanti kayak terjadi sesuatu, yang penting gue udah ngasih peringatan lah istilahnya, gue gituin kan. Dia kayak masih kayak ya udahlah bodo amatan, kayaknya aku nih yang kayak ngejar-ngejar si cowok ini, nyari-nyari tahu tentang dia, kok sampai tahu. Kalau kan teman aku ini pacarnya, kenapa nggak ke aku aja? Dia bilang kayak gitu lah. Kalau misalnya tukar posisi, boleh dah tukar posisi, gue gituin kan. Aku juga nggak mau nerima kayak petunjuk kayak gini tuh juga capek, gue gituin kan. Orang percaya syukur, nggak percaya juga ya terserah, gue gituin kan. Gue gituin sama dia. Sampai sekarang, jadi kayak bisa dibilang jaga jarak, close contact. Cuma akunya kayak bersikap dewasa aja kan. Ya terus adalah mau lost kontak juga nggak apa-apa, yang penting akunya jangan gituin. Seru juga cerita dari Kak Tata. Kak siapa tadi? Yang tiga. Iya nggak apa-apa. Kak Eta. Wah, karena kan kita menampung semua cerita ya, cerita horor dan menarik banget. Tapi serem juga sih, setiap kita selesai syuting kita takut sebenarnya. Tapi thank you sekali lagi Kak. Iya, sama-sama. Eta udah mau diundang ke channel kita. Gimana kalian udah merasa merinding? Kayak merasa takut disantet ya. Siapa yang nggak takut disantet? Ya udah Ras, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk like,